Selamat pagi, hari ini sudah kembali ke Seoul setelah kemarin 2 hari di Busan. Hari ini rencananya cuma mau keliling-keliling tempat belanja, ke Starfield Library, terus lanjut ke Banpao Hanggang untuk lihat air mancur menari. Sekarang aku di daerah Ewha Women University, jadi daerah ini tuh kalau kita googling lumayan terkenal buat belanja-belanja baju cewek. Cuman waktu aku kesini pertamanya agak bingung soalnya kalau di map itu sebenarnya udah bener titiknya, cuman areanya tuh masih sepi banget. Ini tuh tadi udah sempat keliling-keliling, jadi ada beberapa gang gitu. Udah kita coba untuk masukin, kita lewatin gangnya satu persatu. Cuman ya emang banyak banget sih yang masih tutup. Sekarang tuh sekitar jam 10 pagi. Dan di sebagian toko itu tadi ada info kalau mereka tuh bukanya baru setengah 1 atau jam 1 siang. Jadi karena di dalam gang-gang ini kita nggak menemukan banyak, akhirnya aku coba jalan ke bagian jalan jalur utamanya yang di jalan raya. Di area jalan utamanya itu banyak pertokoan juga ya, jadi banyak banget lah toko-toko yang bisa ditemukan di sini. Cuman memang nggak seramai yang ada di Myeongdong kalau menurut aku ya. Jalan-jalan di area sini tuh banyak kan ketemu sama anak kuliahan karena memang ini di area kampus dan banyak orang yang tadi pakai jaket kampus gitu. Nah, lokasi ini tuh sebenarnya benar-benar dekat sama Ewha Women's University. Jadi di ujung itu adalah kampusnya dan area ini tuh adalah gang atau jalanan yang ada di sekitar kampus. Kesini nggak dapat belanjaan apa-apa sih karena masih banyak yang tutup. Jadi ya udah langsung aja cari makanan karena tadi juga belum sempat sarapan. Terus setelah keliling-keliling dari gang ke gang, akhirnya memutuskan untuk makan di salah satu tempat makan yang ramai anak kuliahan. Meskipun tempatnya nggak terlalu besar, tapi biasanya selera mahasiswa itu paling pas ya, enak dan murah ya kan. Meskipun kecil, tempatnya bersih. Nama tempatnya itu Bos Donkas. Harga makanannya mulai 9.000 won. Dan ini tuh non halal, cuman porsinya itu besar banget. Jadi pasti kenyang dan ini tuh enak. Kata orang-orang kalau ke Seoul pertama kali tuh wajib banget ke Starfield Library. Jadi sekarang kita akan langsung ke sana. Lokasi Starfield Library itu sebenarnya ada di salah satu mall, namanya itu Chex Mall, ada di daerah Gangnam. Jadi kesananya aku sempat naik bis, terus nyambung naik subway. Nah, lokasi keluar dari subway-nya itu langsung di area mallnya ya. Jadi nanti kita tinggal jalan dan itu semua petunjuknya itu udah clear banget kemana arahnya kalau kita mau ke Starfield Library. Selama di Korea, baru kali ini pertama kalinya jalan-jalan masuk mall di Korea. Karena aku pikir tuh Starfield Library itu kayak satu gedung sendiri gitu ya. Memang bukan di dalam mall, tapi ternyata emang lokasinya itu ada di dalam mallnya. Sekarang kita akan masuk ke Starfield Library. Dari sini udah mulai kelihatan area atau titik foto yang biasanya dipakai banyak orang ya untuk foto di Starfield Library ini. Dan di sini tuh banyak banget, mereka tuh ya bener-bener library untuk orang baca buku. Terus di dalam sini tuh juga deket banget sama area Starbucks-nya, dan itu Starbucks itu rame banget. Selain itu di bagian atas tuh juga ada tempat kopi, dan memang ini tuh interior dan desainnya itu emang bagus banget, makanya kenapa banyak banget orang yang mau foto di sini. Tapi jangan salah ya, untuk foto di sini tuh ngantrinya panjang banget karena banyak orang yang pengen foto tanpa terlalu banyak kelihatan orang-orang. Jadi mereka tuh pada ngantri naik turun eskalator berkali-kali. Nah, ini aku tadi udah sempat naik dan ini area di bagian atasnya. Dan memang dari atas pun juga kelihatan bagus banget ya. Setelah selesai foto-foto di Starfield Library, langsung jalan lagi ke arah Gangnam Statue. Jadi kalau kalian tahu Gangnam Style yang sempat viral di tahun 2000-an, itu ada patungnya, dan ini tuh emang deket banget sama mallnya. Even kalian tuh bisa lihat ada pintu keluar mall yang arahnya tuh udah langsung ke depan statue-nya itu. Dari sini kita akan langsung ke tempat belanja. Sekarang kita sudah sampai di Goto Mall. Nah, Goto Mall ini sebenarnya underground shopping mall. Letaknya itu ada di bawah Express Bus Terminal. Jadi untuk ke sini bisa naik subway ataupun naik bis. Tapi sebenarnya lebih enak naik subway karena begitu keluar bisa langsung ke area Goto Mall-nya. Goto Mall ini terkenal banget. Jadi kalau misalkan kalian browsing tempat belanja murah di Korea, pasti Goto Mall itu masuk di salah satu listnya. Dan Goto Mall itu buka dari jam 10 sampai jam 10 malam setiap harinya. Di sini tuh banyak banget yang bisa dibelanjain. Baju itu modelnya banyak banget dan
ada juga yang jual coat, jual sepatu boot, ada yang jual sandal, ada yang jual pernak-pernik, terus jual tas, bahkan yang figura dan kerajinan-kerajinan kayak gitu juga ada. Buat cewek-cewek pasti bakalan seneng dan betah banget kalau disuruh belanja di sini seharian, karena dengan uang 10 ribuan aja tuh kita udah bisa beli baju cewek di sini. Dan di sini tuh tokonya banyak banget, jadi nggak perlu bingung karena pilihannya juga banyak, dan beberapa tuh juga mungkin menawarkan barang yang sama, dan harganya pun juga di sini menurut aku persaingannya tuh lumayan sehat kok. Jadi kalau misalkan ada selisih juga nggak yang sampai jauh banget selisihnya. Cuman memang buat cowok-cowok sorry banget nih, di sini toko baju cowoknya itu menurut aku dikit banget. Jadi memang pilihannya itu nggak terlalu banyak. Tapi kalau kalian lagi main ke Seoul, kalian wajib banget kesini sih. Paling nggak misal nggak dapat buat diri sendiri, bisa dapat buat oleh-oleh. Nah, selain di Goto Mall ini, kalian juga bisa ada jalan untuk nanti naik ke bagian fashion mallnya. Cuman memang kalau di fashion mall ini harga barang-barangnya jauh lebih mahal karena kebanyakan udah barang-barang branded atau barang factory outlet gitu. Setelah puas jalan-jalan, foto-foto, dan belanja seharian, kita akan menutup hari dengan melihat air mancur di Hangang Park. Nah, di Sungai Han itu sebenarnya tamannya itu banyak banget. Tapi kalau misalkan kita mau lihat air mancur menari atau biasa disebut Moonlight Rainbow Fountain, itu harus di lokasi Banpo Bridge Hangang Park. Dan di sini tuh juga ada yang jual makanan. Jadi jangan khawatir kalau jam show-nya belum mulai, bisa sambil jajan untuk sambil isi perut daripada kelaparan. Nah, ini udah sampai di lokasinya. Sekarang kita cari tempat duduk paling enak untuk lihat show-nya. Ini aku bakalan dapat show pertama jam setengah 8 malam, dan untuk jadwalnya itu kalian bisa cek sambil googling karena ada perbedaan antara weekdays dan weekend. Lalu untuk dalam satu kali show itu durasinya kurang lebih 20 menit ya. Untuk lihat ini tuh sebenarnya ada dua area yang bisa kalian tempatin. Jadi yang pertama itu adalah di area pinggirnya sini, atau yang kedua itu di bawah jembatan. Karena di sini udah agak lama, jadi aku pindah ke bawah jembatan, dan ini view yang bisa kita dapat dari area bawah jembatannya langsung. Dan di sini itu berasa kayak drakor in real life ya, karena bener-bener ini tuh ya mirip banget sih sama yang di film-film. Setelah selesai, sempetin ke area seberangnya. Jadi area seberangnya tuh dari tadi waktu nonton udah eye-catching banget karena lampunya itu warna-warni dan bentuk bangunannya itu lucu. Ini tuh cocok juga buat tempat foto-foto, tapi aku nggak tahu sih itu bangunan apa karena tadi nggak sempet sampai ke sana dan nggak sempet nanya juga sih. Hari ke-6 di Korea diisi dengan jalan-jalan, belanja-belanja, dan menutup hari di Banpo Bridge Hangang. Hari ke-7 di Korea, hari terakhir dari pagi sampai siang tadi aku cuma muter-muter ngulangin beberapa tempat yang kemarin udah dikunjungi untuk ngelengkapin oleh-oleh yang mau aku bawa besok. Dan malam hari ini aku ngabisin hari terakhir di Seoul itu dengan main ke area Hongdae, karena dari kemarin tuh belum sempet-sempet. Hongdae ini mirip-mirip sama Myeongdong. Jadi kalau dari suasananya itu mirip banget sama Myeongdong, dan di sini tuh juga banyak banget toko-toko yang jual aksesoris, jual baju. Dan untuk di Hongdae ini yang jualan baju cowok itu jauh lebih banyak. Jadi mungkin cowok-cowok bakalan lebih happy deh main ke sini. Jujur agak nyesel sih kenapa main ke Hongdae-nya itu malah di hari terakhir dan di malam hari. Karena kalau mau beli apa-apa tuh udah bener-bener nggak bisa, soalnya kopernya itu udah penuh semua. Di Hongdae itu juga lumayan banyak tempat hiburan. Jadi ada tempat main games, terus ada tempat karaoke, dan tempat karaoke-nya tuh lucunya biliknya itu kaca. Jadi kalau kita jalan di bawah tuh kita bisa lihat orang-orang yang lagi karaoke tuh lagi pada ngapain. Nah, di sini aku juga sempetin makan di salah satu resto. Ini tuh lumayan rame. Terus ya udah aku coba aja. Ternyata resto ini tuh lumayan terkenal. Harganya sih lumayan pricey, tapi buat aku rasanya ini enak sih. Malam terakhir di Korea sedih karena liburannya udah selesai, tapi seneng banget bisa punya pengalaman liburan ke sini. Berharap banget suatu saat bisa balik lagi ke sini untuk menikmati tempat-tempat yang lain. Besok aku akan balik, jadi aku akan share pengalaman flight transit di Singapura sampai balik ke Jakarta. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa besok.